Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Bunga Evelyn Azmi sebagai moderator, Intan Paramarta Permata Ningtyas, Wisnu Akbar Wicaksono, Salma Nurul Baido, dan Salsa Surya Diva. Baik, pengertian dari landasan yuridis sendiri yaitu landasan yang berkenaan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Jika landasan ini dikuasai para konselor, tentu proses dan hasilnya akan dahsyat, mampu mengubah semangat anak didik dalam belajar untuk meraih prestasi spektakuler di negeri ini. Next. Berikutnya ada kedudukan landasan yuridis BK. Disampaikan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 6 sebagai berikut. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Untuk penjelasan selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya, kedudukan landasan yuridis BK. Peraturan Perundangan Pasal 25 Nomor 28 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenali lingkungan, dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Layanan bimbingan dilaksanakan terprogram dan ditangani oleh orang yang memiliki kemampuan membimbing. Guru SD dikehendaki memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan. Lanjut. Landasan yuridis PK menurut Undang-Undang 1945 bab 8 pasal 31 ayat 1-5 menyebutkan bahwa pada pasal 1 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Terima kasih Intan atas penjelasannya. Untuk penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, saya persilakan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Pasal 1. Kerangka dasar kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang kedua, struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah
merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap sekolah menengah atas utama madrasah aliyah. Yang ketiga adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Lalu pasal 2, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Next slide. Selain itu, terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Pasal 1. Kerangka dasar kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Yang kedua, struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Yang ketiga yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Lalu pasal 2, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk Salma atas penjelasannya. Untuk penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Salsa. Pada Salsa, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu landasan yuridis pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 yang memutuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas dan sekolah dan madrasah aliyah. Pasal 1 ayat 1 yaitu kurikulum 2013 pada sekolah menengah atas dan madrasah aliyah yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013-2014 disebut kurikulum 2013 sekolah menengah atas dan sekolah madrasah aliyah. Kemudian pasal 1 ayat 2 kurikulum 2013 sekolah menengah atas madrasah aliyah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 terdiri atas kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, silabus, dan pedoman mata pelajaran. Kemudian ada pasal 2 yang berbunyi kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2 huruf A berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian ada pasal 3 ayat 1 yaitu struktur kurikulum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 2 huruf B merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Kemudian pasal 3 ayat 2 kompetensi inti pada kurikulum 2013 sekolah menengah atas madrasah aliyah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik menengah atas madrasah aliyah pada setiap tingkat kelas. Kemudian pasal 3 ayat 3 kompetensi inti sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 terdiri atas kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Kemudian landasan yuridis selanjutnya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah menetapkan pada pasal 1 yaitu dalam peraturan menteri ini yang dimaksudkan dengan peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan atau pendalaman mata pelajaran dan atau muatan kejuruan. Peminatan akademik adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi
pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan. Peminatan kejuruan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan vokasional peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran kejuruan. Yang pertama, lintas minat adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasikan perluasan pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Yang kedua, pendalaman minat adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pendalaman pilihan minat akademik peserta didik dengan orientasi pendalaman kelompok mata pelajaran keilmuan dalam lingkup pilihan minat. Yang ketiga, satuan pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, SMA atau MA, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau SMA, SMK, dan MAK. Pasal 2. Yang pertama, Pasal 2 ayat 1. Peminatan pada SMA atau MA memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Yang kedua, peminatan pada SMK atau MAK memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan dalam bidang kejuruan, program kejuruan, dan paket kejuruan. Terima kasih. Terima kasih, Salsa, atas penjelasannya. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh Wisnu. Kepada Wisnu, saya persilakan. Selanjutnya ada tugas guru BK atau konselor dan pengawas BK menurut PP nomor 74 tahun 2008. Pertama ada kurikulum 1975, UU Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, bab 10 pasal 1 ayat 1. Ketiga ada PP nomor 28 dan 29 tahun 1990, bab 10 pasal 25 ayat 1 dan 2. Keempat ada keputusan Menpan nomor 84 tahun 1993. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 1. Keputusan Dirjen PMPTK tahun 2007, PP nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, PP nomor 74 tahun 2008, Permendiknas nomor 27 tahun 2008, dan terakhir Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada kali ini terkait landasan yuridis. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.